Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semua, ikhwan dan akhwat yang saya sayangi dan cintai karena Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah di hari ini, hari Jumat, tanggal berapa? Hijriyahnya tanggal 19 Rabiul Awal, atau tanggal Masehinya adalah tanggal 12 September 2025. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali kita bisa bertemu. Mudah-mudahan antum semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Yang sakit disembuhkan Allah, yang sehat semakin sehat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, insyaallah pada hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kembali kajian kita setiap hari Jumat, adalah kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Hafalin tuh nama lengkap kitabnya, Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Taman-tamannya orang-orang solih, min kalami Sayyidil Mursalin, dari hadis-hadis Sayyidil Mursalin itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kitab hadis. Sebagian ulama memasukkannya ke dalam kitab tasawuf, ya, masih ingat kemarin, yang ditulis oleh siapa? Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Hafalin loh. Jadi Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Adalah imam atau seorang ulama yang lahir di kota Nawa. Nawa itu di Damaskus. Damaskus itu di Suriah. Sekarang namanya Suriah. Yang lahir tahun 631 Hijriah, yang wafat juga di Suriah tahun 676 Hijriah. Artinya beliau ulama abad ke berapa? Ke-6 apa ke-7 itu? Ke-7. Ulama abad ke-7. Beda dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ada lagi ulama Indonesia namanya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Itu ulama asal Indonesia yang belajar di Mekah, lama di Mekah, wafat di sana, dan menulis banyak kitab. Di antaranya adalah Kasyifatus Saja. Kalau antum pernah mengkaji kitab fikih Safinatun Najah, ya, itu ada kitab syarah yang termasuk kitab syarah terbaik, itu Kasyifatus Saja, Syarah Safinatin Najah. Dalamnya itu banyak sekali faidah-faidah, mutiara-mutiara ilmu yang harapannya juga suatu saat nanti antum bisa menghatamkannya. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada hadis ke-61. Hadis ke-61. Masih di bab al-muraqabah. Karena waktu kita tidak banyak, jadi langsung kita masuk ke hadis ke-61. Disiapkan telinganya, siapkan catatannya, siapkan matanya, siapkan hatinya untuk sama-sama kita menimba ilmu dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Ats-tsani an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Sudah pernah hafal hadisnya? Alhamdulillah. Dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat Ustaz sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum juga bersolawat. Dengan apa? Bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau mengulangi lagi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ulangi ya. Dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Niscaya, dan iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Serta berakhlaklah kamu, bergaulah kamu dengan manusia menggunakan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan ia berkata, hadis ini adalah hadis yang hasan. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, hadis ini masih erat kaitannya dengan al-muraqabah, yaitu rasa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat Nabi. Pertama adalah Abu Dzar, yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal. Karena itu di akhirnya disebutkan radhiyallahu anhuma, bukan anhu. Kalau anhu itu sendiri saja, tapi kalau radhiyallahu anhuma artinya ada dua orang. Kalau orangnya banyak, radhiyallahu anhum. Kalau orangnya perempuan, radhiyallahu anha, ya. Nah, hadis ini teman-teman semua mencakup dua hal. Pertama adalah hablum minallah dan hablum minannas. Adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hubungan kita antar sesama manusia. Para ulama menambahkan tuh ada hablun minal bi'ah, tapi bukan di hadis ini, di hadis yang lain. Jadi ada tiga hubungan. Hablum minallah, hubungan baik kita dengan Allah. Ada hablum minannas, hubungan baik kita dengan sesama manusia. Ada yang ketiga, tapi di ayat atau hadis yang lain, yaitu hablun minal bi'ah, hubungan kita dengan lingkungan sekitar. Kita menjaga kebersihan, ya, tidak membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Nah, Nabi SAW pernah berpesan kepada dua orang sahabat, kemudian disampaikan oleh sahabat yang lain. Apa pesan Nabi? Pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Dibacanya ittaqillah, ya, gak ada harokat i-nya kan? Itu hamzah wasol. Hamzah wasol yang huruf ketiganya berharokat fathah. Karena huruf ketiganya fathah, maka awalnya dibaca kasroh. Itulah hamzah wasal. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Nabi. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini pesan yang pertama. Ini pesan agung yang pertama. Kita perlu tahu teman-teman semua apa itu takwa. Khotib sering nanti Jumat ini kan, khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan jamaah sekalian, mari sama-sama kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu apa? Takwa itu takut secara bahasa. Secara sederhana adalah takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu takwa. Dan Al-Imam Al-Qurtubi saat menafsirkan sebuah ayat, fa innaha min taqwal qulub, tahu ayat itu ya? Fa innaha min taqwal qulub, surah Al-Hajj. Apa kata beliau? Takwa itu ada dalam hati. Karena itu Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna.
Jadi takwa itu dalam hati. Takwa itu adalah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap lini kehidupannya. Jadi Al-Imam pengarang siapa? Jami'ul Ulum wal Hikam itu? Ibnu Qayyim atau siapa itu? Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwa takwa itu bukan hanya seorang itu sholat di malam harinya, puasa di siang harinya. Jadi ibadah terus takwa itu. Sholat, Al-Quran itu takwa. Enggak, bukan. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa takwa itu adalah hakikatnya adalah seseorang yang selalu menjalankan perintah Allah, wajibnya dikerjakan, sunnah-sunnahnya juga sebisa mungkin dia lakukan, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi antum-antumna semuanya saat mendengar wasiat takwa yang disampaikan oleh khotib kita misalnya, jangan terbayang di pikiran kita bahwa takwa itu isinya sholat aja, isinya zakat aja, sedekah aja. Sehingga orang-orang yang mungkin secara ibadah sunnahnya kurang, dia menganggap bahwa pesan takwa itu, wasiat takwa itu sudah nggak penting lagi, hanya sebagai formalitas saat khotib naik mimbar. Tapi takwa itu luas sekali teman-teman semuanya. Takwa itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam Ar-Risalah At-Tabukiyah, beliau mengatakan bahwa takwa itu an yaj'alal abdu bainahu wa baina rabbih wa baina ma yakhafuhu wa yuhadziruhu wiqayatan takihi minhu. Jadi takwa itu adalah seorang hamba menjadikan batasan antara dirinya dengan apa yang ia takutkan, dengan apa yang bisa mendatangkan murka Allah. Itu adalah batas tameng, pelindung yang melindunginya dari sesuatu yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Sebagai contoh, takwa itu kita jalan di satu tempat, kemudian menemukan ada duri di jalanan tersebut, atau ada sesuatu yang bisa mengganggu. Jadi seorang yang bertakwa itu adalah seorang yang ketika melihat duri, ini sebagai ilustrasi saja, seorang yang melihat ada sesuatu yang mengganggu di jalan, kemudian ia singkirkan itu takwa namanya. Kenapa ia singkirkan itu? Karena ia tahu bahwa sesuatu ini bisa mengganggu orang yang sedang berjalan, atau ini bisa mencelakai orang yang sedang berkendaraan. Itu contoh. Jadi takwa itu teman-teman semuanya, kita tahu bahwa sesuatu ini baik maka kita lakukan, dan kita tahu bahwa ini buruk maka kita tinggalkan. Itulah takwa. Sederhana itu, dan bisa kita terapkan teman-teman semuanya. Misalnya kita sedang dalam posisi sedang sendiri misalnya, kemudian ada sendal nganggur, pas banget sendal kita udah hilang atau udah jelek misalnya. Nah, kira-kira sebagai seorang santri yang bertakwa itu gimana? Adalah takut untuk mengambil sendal temannya. Pas banget nih, sekarang sudah tanggal tua, udah akhir bulan, belum ada kiriman, ya kan? Duit juga udah tipis. Tiba-tiba melihat lemari temannya terbuka, dalamnya ada uang, ada makanan. Nah, santri yang bertakwa itu gimana? Adalah menjaga dirinya untuk tidak mengambil hak temannya. Itu takwa itu, ya kan? Atau banyaklah yang bisa kita terapkan. Kita lagi pengen mandi, karena kiriman belum ada, sabunnya nggak ada, sampo-nya nggak ada. Ngelihat ada sampo, sabun temannya sedang nganggur. Nah, kalau seorang bertakwa itu pasti dia akan menjaga sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, kecil ataupun besar, pastikan yang masuk itu adalah sesuatu yang halal. Ya, kenapa Ustaz sampaikan itu? Karena konteksnya kita adalah pesantren, dan Ustaz juga pernah pesantren juga. Ya, jadi teman-teman semuanya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, walaupun tidak ada orang di situ, walaupun cuma kamu sendiri, walaupun gak ketahuan sama orang lain. Tapi ingat, takwa itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kita tambahkan juga dalam surah Al-Baqarah
Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini tambahan. Siapa orang bertakwa? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat. Atau di Al-Baqarahnya bahasanya wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, bayar zakat atau sedekah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang bertakwa adalah orang yang beriman dengan Al-Qur'an, dengan kitab suci sebelum Al-Qur'an, dan beriman kepada akhirat. Oke, kita tambahkan lagi di surah Ali Imran ketika Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Yang surga itu disediakan bagi orang-orang bertakwa. Siapakah mereka? Satu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang berinfak, mau duitnya banyak atau sedikit tetap berinfak. Mau dia lagi lapang, lagi seret, tetap berinfak. Ini pertama. Jadi teman-teman semua, kalau dapat kiriman, jangan langsung dipakai untuk kebutuhan semua, tapi pastikan 5%, 10%-nya itu antum sisihkan untuk infak. Insya Allah harta yang antum miliki itu berkah. Itu Ustaz sudah Ustaz terapkan. Misalnya setiap tanggal 1 itu Ustaz pasti, ya, ini untuk memotivasi teman-teman semuanya. Setiap tanggal 1 setiap bulannya itu pasti sudah ada yang kita sisihkan di situ, rekening-rekening Palestina, wakaf, lembaga, ya. Kalau Ustaz tambah orang tua satu lagi, pasti setiap tanggal 1 kita sisihkan. Pertama itu ya, walaupun kita nggak ada duit, tapi setiap bulannya pastikan ada bagian-bagian yang kita sisihkan untuk infak. Ustaz, duit ana sedikit, belum wajib zakat. Ya memang belum wajib zakat. Bahkan Ustaz sendiri pun belum wajib zakat, kecuali zakat fitrah, yaitu wajib semuanya. Tapi walaupun kita belum wajib zakat, maka pastikan nominal 2,5% dari harta kita itu kita sisihkan untuk sedekah, infak. Antum coba deh, antum akan merasakan sesuatu yang ajaib. Tiba-tiba uang yang sedikit itu dirasa cukup. Tiba-tiba walaupun belum ada kiriman tapi dirasa cukup. Berbeda dengan orang yang pelit, yang menahan hartanya, walaupun kirimannya banyak tapi ternyata apa? Nggak cukup. Entah dia suka ngutang, entah kebutuhannya dia pengen beli terus dan sebagainya. Pertama itu ya, orang bertakwa adalah orang yang yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ingat ya. Yang kedua apa? Yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Lanjutan ayatnya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini sepaket. Orang bertakwa adalah orang yang senantiasa menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Menahan amarah. Coba antum lihat redaksi Al-Qur'an. Orang menahan amarah. Kalau menahan amarah artinya ada sesuatu yang bikin dia marah. Benar kan? Benar kan? Menahan amarah kan? Artinya dia bukan nahan, tapi ada sesuatu yang bikin dia marah, kemudian dia menahan amarahnya sehingga dia tidak jadi melampiaskan amarah tersebut, emosi tersebut. Itu wal kadhiminal ghaidha. Artinya orang bertakwa adalah orang yang menjaga emosinya, selalu sabar. Kembali ke bab sabar kemarin, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang bersabar itu pahalanya senantiasa disempurnakan oleh Allah tanpa batas. Selalu sabar, ya. Tapi pertanyaannya, kira-kira sabar itu ada batasnya nggak? Ya kan? Sabar ada batasnya nggak? Nggak ada. Itu ucapan sesat itu. Sabar ada batasnya. Itu ucapan sesat. Atau lebih sesatnya lagi adalah orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti. Itu ucapan lebih sesat lagi itu. Itu nggak ada dalam kamus Islam, itu nggak ada. Orang sabar tuh ada batasnya. Nggak ada. Orang sabar nggak ada batasnya. Kalau antum lihat sirah nabawiyah, contoh saja ya, bagaimana Nabi SAW saat dakwah di
kota Taif. Insya Allah pernah baca ya. Itu Taif itu gimana tuh Nabi itu datang. Minimal orang kalau bertamu itu dijamu, ajak ngobrol, nggak datang, langsung apa? Langsung diusir. Pindah dari satu rumah ke rumah, dari satu rumah ke rumah diusir. Pulangnya dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Dilempar batu. Apa yang kena? Pelipis beliau kena, tumit beliau itu kena berdarah sehingga sendalnya itu penuh darah. Itu hadiah tuh dari Taif. Setelah itu apa? Saat Nabi SAW berdarah tumitnya, pelipisnya berdarah, fisiknya berdarah, datang malaikat kan? Malaikat gunung. Wahai Rasulullah, kalau engkau mau, aku akan jatuhkan 2 gunung besar ini. Kalau antum umroh, insya Allah nanti umroh, antum ke Taif itu ada 2 gunung besar. Aku jatuhkan 2 gunung besar ini ke penduduk Taif. Kalau Ustadz di posisi itu, apa yang akan Ustadz katakan? Oh silahkan, habiskan aja, ya kan? Tapi Nabi enggak. Kata Nabi, enggak. Aku berharap nanti suatu saat dari keturunan Bani Taif ini, keturunan orang-orang Taif ini akan lahir anak cucu mereka yang akan mendakwakan Islam. Itu kesabaran Nabi. Ya. Jadi emosi itu tahan-tahanlah teman-teman semua. Emosi itu akan merugikan kita. Marah itu akan merugikan kita. Antum punya minuman soda, apapun itu selama nggak boikot ya, bukan Coca-Cola yang bukan boikot. Minuman soda, antum kocok itu minumannya terus, apa yang terjadi? Sodanya akan ke atas kan? Antum buka botolnya, muncrat kan sodanya? Coba antum kocok terus, tapi jangan dibuka itu tutupnya. Apa yang terjadi? Dia nggak akan muncrat. Itu sama orang yang sedang marah. Orang sedang marah itu seperti sodanya lagi dikocok tuh, menguap dia, ya kan? Kalau dia buka tutupnya, dia buka mulutnya, udah habis tuh omongan-omongan dia yang dia nggak pengen sebelumnya, menyesal semuanya. Mungkin dia main fisik, mungkin dia pukul, ya kan? Mungkin dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata buruk, sumpah serapah. Pada akhirnya dia menyesal. Kenapa dia akhirnya membuka tutup sodanya itu? Habis itu setengah dari botolnya. Coba dia tahan dulu tutupnya itu sampai sodanya sudah mulai normal kembali, insya Allah aman, nggak ada yang dirugikan. Oke ya? Wal kadhiminal ghaidha. Orang bertakwa adalah orang-orang yang selalu menahan amarahnya. Jangan gampang membuka tutup sodanya itu. Tahan dulu tutupnya, tahan dulu mulutnya, insya Allah antum tidak akan menyesal. Wal afina 'anin nas. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan manusia. Setelah menahan amarah, maka berikutnya adalah memaafkan kesalahan orang. Nah, sekarang Ustaz tanya lagi nih. Dalam Islam, motivasinya itu minta maaf atau maafin orang? Ada yang jawab, ada yang nggak tahu. Oke, satu lagi. Dalam Islam, motivasi kita itu minta maaf atau maafin orang? Yang pertama apa? Maafin orang. Antum melihat hadis-hadis, ayat-ayat itu apa? Maafin orang. Yang pertama itu maafin orang dulu. Jadi budaya dalam Islam itu adalah kita memaafkan kesalahan orang lain dulu. Kenapa coba? Karena kalau budaya yang pertama dia motivasikan adalah kita minta maaf, maka akan mudah seseorang untuk melakukan kesalahan, kemudian ini meminta maaf kepada orang lain, dan begitu terus. Tapi motivasi yang pertama adalah kita memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia datang ke kita minta maaf. Ya. Dan orang-orang yang sulit memaafkan kesalahan orang lain itu pasti hatinya sakit. Kalau hatinya sakit, dia harus bawa ke bengkel hati. Apa bengkel hati itu? Berarti zikirnya harus dikencengin lagi, ya, istighfarnya dikencengin lagi, wiridnya dikencengin lagi. Insya Allah hatinya bersih. Tapi kalau hatinya semakin kotor, semakin berkarat, nah itu sulit maafin kesalahan orang lain tuh. Orang suka dendam itu, sakit hati itu. Jangan semua ya. Jadi teman-teman semua, lapangkanlah dada antum untuk senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, kecil ataupun besar. Selama masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik, yuk kita duduk sambil ngopi, ya kan? Sambil ngopi, selesai masalahnya.
Tapi kalau masalahnya tidak selesai, ya sudahlah, kita nggak mau terlalu dalam lagi. Silahkan, kalau memang antum yakinnya begitu, kalau saya begini, ya sudah, kita nggak usah ada masalah lagi. Oke, wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berikutnya apa? Orang bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri orang bertakwa berikutnya apa? Yang kalau dia melakukan sebuah kemaksiatan. Ini penting nih. Kalau melakukan sebuah kemaksiatan, bahasa Al-Qur'annya adalah menzolimi dirinya sendiri. Langsung ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan langsung memohon ampunan kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang bisa mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Enggak ada. Jadi orang bertakwa itu teman-teman bukan orang yang setiap harinya itu soleh terus, lurus terus, putih bersih mukanya, pakai sorban, jalan kalem sopan. Enggak. Orang bertakwa itu pasti suatu saat dia akan terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Siapa yang gak pernah maksiat di antara kita? Gak ada. Pernah semuanya, mau kecil maupun besar. Minimal kita yang kecil, yang besar naudzubillah jangan sampai jatuh. Jadi setiap kita itu pasti pernah melakukan kemaksiatan. Gak mungkin seorang itu terbebas dari dosa, itu gak pernah. Nah, ada yang bilang ke Ustadz, saya di rumah aja kalau gitu. Saya diam nggak keluar rumah. Bahkan antum di rumah pun itu bisa maksiat. Godaan-godaan setan itu antum bisa maksiat, ya. Tapi seorang yang bertakwa itu saat dia terjerumus ke dalam keburukan kemaksiatan, langsung ingat Allah. Langsung ada penyesalan dalam hatinya. Langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang itu bermaksiat, kemudian ingat kepada Allah, ada rasa penyesalan, maka kata kuncinya adalah ketahuilah bahwa Allah masih sayang sama kita. Ketika Allah sayang dengan kita, maka Allah akan membuat rasa penyesalan dalam hati kita saat melakukan kemaksiatan. Saat itu sudah terjadi, maka segera mohon ampun kepada Allah. Banyak-banyak istighfar. Nabi SAW bersabda bahwa dalam satu hari aku tidak kurang beristighfar dan bertaubat kepada Allah berapa? 70 kali. Itu Nabi. Padahal Nabi itu apa? Dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Jadi Ustadz minta nih komitmen dari antum sekalian, khususnya antum sekarang santri penghafal Al-Quran. Coba minimal sehari itu istighfar 70 kali. Siap nggak? 70 kali. Sholat, kalau sholat 3 kali, 3 kali 5, 15 kali. Masih kurang 55 kali lagi. 70 kali sambil jalan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hati antum akan bersih insyaAllah. Astagfirullah. Hafalan masuk, murojaah mudah. Astagfirullah. 70 kali dalam sehari. Kalau Ustaz tambah yang nomor 2, bersolawat minimal juga 70 kali. Karena solawat itu adalah sebagai pelengkap dari istighfar. Orang istighfar mohon ampun kepada Allah, tapi dengan solawat selain dosanya diampuni oleh Allah, maka fadilah keutamaan yang lain dia dapat juga. Galaunya akan hilang, rezekinya akan lancar, hidupnya akan berkah. Coba solawat, antum praktekkan itu. Apalagi mau ujian, apalagi misalnya mau ada pelajaran, ada ujian harian, ujian semester, istighfar 70 kali, solawat 70. Insya Allah. Ustadz ngarang Ustadz sudah melakukan itu bertahun-tahun. Dan ini wasiat yang disampaikan guru Ustadz kepada Ustadz sampaikan kepada antum semuanya. Oke ya. Jadi yang pertama adalah istighfar minimal 70 kali dalam sehari. Coba sholawat minimal 70 kali dalam sehari. Nggak usah dihitung 70 kalinya, banyak-banyak aja. Nggak kerasa itu udah 100, 200 istighfar, 200 sholawat. Nah kalau yang ketiga, ini tambahan bonus saja dari Ustadz. Pilih zikir yang menurut antum itu nyaman dan antum bisa istiqomahkan itu. Kalau Ustadz biasanya zikir yang Ustadz baca, ini nomor 3 ya, adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang Ustadz.
Antum mau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, boleh. Antum mau pilih subhanallah bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati, boleh juga, silakan. Ini tambahan. Kenapa Ustadz memilih zikir yang ketiga ini? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, karena ada sebuah hadis riwayat Ad-Dailami. Nabi SAW bersabda, ada dua kata yang bisa membuat timbangan amal semakin berat, yang ringan di lidah, yang dicintai oleh Allah. Apa dua kata tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, antum pilihlah. Seenggaknya antum sebagai santri itu punya wirid. Orang itu istilahnya, ini istilah-istilah orang di luar sana ya. Jadi kalau perantau, biasanya kan terkhusus teman-teman kita yang dari Sumatera. Nah, Ustadz termasuk dari Sumatera kan. Jadi ada budaya itu merantau, benar gak? Yang laki-laki suruh dia pergi jauh, ya kan, merantau. Disuruh pulang lagi, tergantung orang tuanya mau dia pulang nggak. Nggak pulang ya nggak usah pulang lah, di situ terus kan. Jadi orang-orang merantau itu, orang di luar sana nih biasanya itu nggak mungkin kosong. Maksudnya apa tuh? Dia punya isinya apa? Kalau orang yang gak paham agama, isinya jin itu. Jadi dia kebal, bekal dikasih sama orang tuanya. Ini nak, kamu buat bekal merantau, diisi badannya. Itu orang gak paham agama tuh. Tapi kita ini mau sejauh apapun kita pergi, kita tetap berisi. Apa isi kita? Modal kita 3 tadi. Pertama adalah istighfar 70 kali. Yang kedua adalah bersolawat 70 kali. Yang ketiga apa? Antum pilih zikir yang menurut antum sesuai, pas, enak diucapkan, antum bisa istiqomahkan itu. Insya Allah itu menjadi 3 bekal ini, tidak terasa hafalan akan lancar, akan mudah. Pelajaran akan masuk, ujian-ujian itu udah mudah semuanya. Ya, dicoba. Baik, kita lanjut berikutnya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Dalam surah Hud Allah berfirman, wa aqimis shalah tarafayil laili wa zulafam minal tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Lanjutannya apa? Innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Ya. Jadi Nabi bersabda apa? Iringilah keburukanmu dengan kebaikan. Jadi setelah kita tadi bermaksiat, berbuat sebuah keburukan, lantas kita ingat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka ada step berikutnya yang harus kita lakukan adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Iringilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Atau dalam ayat Al-Qur'annya apa? Innal hasanati yudhibanas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Para ulama menafsirkan bahwa kebaikan yang dimaksud itu adalah salat. Karena itu seorang yang habis melakukan dosa, kemaksiatan, maka segeralah dia sholat. Sholatnya pas banget sholat wajib, sholat wajib. Sholat wajibnya masih lama, segera ambil wudhu, sholat sunnah. Sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat. Karena al-hasanat yang dimaksud di sini, kebaikan yang dimaksud di sini adalah apa? Sholat itu sendiri. Nabi SAW pernah memberikan kita sebuah ilustrasi. Ini bagus sekali teman-teman. Jadi bagaimana dengan sholat 5 waktu itu bisa membersihkan kita dari dosa. Ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana Nabi sholat 5 waktu itu bisa menghapuskan dosa. Nah, Nabi memberikan sebuah ilustrasi yang sangat bagus sekali. Jadi coba kamu bayangkan, kata Nabi, coba kamu bayangkan, di depan rumahmu ada sungai. Kamu mandi di sungai itu sehari 5 kali. Kira-kira badanmu bersih gak? Bersih. Itu ilustrasi Nabi itu. Jadi seorang yang sholat 5 waktu nih, itu wajib. Dah, kita nggak usah bahas itu, intinya wajib. Seorang yang sholat 5 waktu, antara satu sholat dengan sholat yang lain adalah sebagai penghapus dosanya. Sebagaimana seorang yang mandi sehari 5 kali, ada nggak di sini sehari mandi 5 kali? Ada, saling tunjuk-tunjuk nih. Sehari 5 kali. Antara dia mandi subuh ke mandi zuhur itu membersihkan dari satu mandi ke mandi yang lain.
Kalau orang tua kita dulu itu sehari memang 5 kali mandinya. Antum punya kakek nenek itu sebagian memang mereka mandinya sehari 5 kali itu. Jadi setiap mau sholat itu mandi, mau sholat mandi terus. Itu sama. Seorang yang sholat 5 waktu istiqomah menjaga sholatnya, maka hatinya akan bersih. Sebagaimana seorang yang mandi 5 kali sehari, maka badannya pun juga akan bersih. Ya, innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan yang ada. Solat itu akan menghapus keburukan yang ada. Kalau dosanya antara antum dengan Allah, maka mudah cara menghapusnya, tapi jangan bermudah-mudahan. Ya, kalau dosa yang kita lakukan adalah antara kita dengan Allah, maka cara menghapusnya banyak sekali. Istighfar 70 kali, bersolawat, sholat, zikir-zikir yang lain. Tapi kalau dosanya antara kita dengan orang lain, maka tidak cukup dengan istighfar. Harus kita meminta maaf kepada orang tersebut. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan kamu sekalian, wahai umatku, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, sekarang ada beberapa istilah nih, atau setidaknya 2 istilah deh dalam bahasa Arab. Ada yang disebut dengan akhlak, ada yang disebut dengan adab. Apa perbedaan antara keduanya? Ada akhlak, ada adab tuh. Siapa yang bisa jawab? Sering kita dengar kan akhlak. Di sini adalah bi khuluqin hasanin, akhlak yang baik. Tapi dalam hadis lain juga Nabi bersabda, ta'addabu, beradablah kamu. Nah, apa bedanya akhlak dengan adab itu? Akhlak itu adalah lebih khusus daripada adab. Itu kata kunci pertama. Akhlak itu kaitannya adalah dengan sikap seorang. Itu akhlak itu. Sikap seorang, apakah dia sopan nggak sama orang lain? Bisa nggak dia menjaga lisannya? Itu akhlak itu. Ya, akhlak itu apa yang nampak dari seseorang itu. Apa yang nampak, oh ini orangnya baik, oh ini orangnya sopan, oh ini orangnya sering membantu orang lain, oh ini orangnya tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, oh ini orangnya selalu memaafkan kesalahan orang lain. Itu akhlak namanya. Jadi akhlak itu kaitannya dengan sesuatu yang nampak nih sama kita nih. Kelihatan nih orangnya nih orang baik gitu. Itu akhlak namanya. Tapi apakah cukup dengan berakhlak? Tidak. Karena itu dalam hadis lain Nabi menambahkan adab. Jadi adab itu adalah, teman-teman semuanya, adab itu akhlaknya baik, hatinya baik, itu akhlak. Itu adab. Jadi akhlak itu kan kita baik sama orang lain, itu yang nampak sama kita. Tapi kalau adab itu adalah yang nampaknya itu baik. Jadi akhlaknya baik, orangnya baik, sopan, tutur katanya baik, sikapnya baik. Tapi apakah hatinya baik? Belum tentu. Maka itulah disebut dengan adab. Jadi adab itu adalah kondisi seseorang di mana akhlaknya baik, kemudian hatinya pun juga baik. Seluruh anggota tubuhnya, seluruh hatinya juga baik. Ada orang yang sopan tapi niatnya salah. Benar gak? Ada orang yang membantu orang lain tapi niatnya salah. Dia bantu orang lain, pengen dipuji, pengen mendapatkan feedback dari orang lain. Ketika dia tidak mendapatkan kebaikan dari orang lain tersebut, dia berhenti berbuat baik. Maka muncullah kata-kata tadi, orang yang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti. Nah, itu kan sesat. Tapi seorang yang beradab adalah apa? Seorang beradab itu dia berbuat baik pada orang lain, maksudnya memang bukan untuk mendapatkan balasan dari orang tersebut. Motifnya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah, bahwa perintah Allah adalah menjadi orang baik, titik. Gak usah nunggu feedback, gak usah nunggu terima kasih, ya, gak usah nunggu balasan baik dari orang lain. Dah, berbuat baik itu udah kewajiban dalam syariat sudah. Ya, insya Allah dengan itu pegangan antum semuanya, mudah-mudahan antum semua jadi orang baik, istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin satu hadis saja kita hafalkan bareng-bareng, murojaah bareng-bareng. Oke. Ini hadisnya pendek. Ini sengaja kita hafalin. Kalau hadis pertama kan panjang. Mungkin bisa ditutup Ustaz layarnya. Kita murojaah dulu. Kelihatan enggak? Dimatiin aja dulu. Kita murojaah.
Siap ya? Ya, ini jadi pegangan antum. Jadi penting nih hadisnya. Baik. An Abi Dzar Jundub ibni Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Masya Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kita gabung jadi 3. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Artinya apa? Arti dari hadisnya apa? Dari awal ya. Dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ketinggalan. Dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Masya Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya akan menghapus keburukan tersebut. Dan berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kalau arti bebas. Berakhlaklah dengan manusia, berakhlaklah kepada manusia, bertakwalah kalian, bertakwalah kamu, itu bebas. Tapi kalau hadisnya nggak boleh bebas, harus sesuai dengan apa yang diriwayatkan. Nah, sekarang kita gabung dua-duanya, hadis beserta artinya. Siap ya? Oke, tanpa bantuan dari Ustadz, bareng-bareng ikhwan dan akhwat semuanya. Dari An Abi Dzar wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu. Ini Ustadz baca dulu sekali. An Abi Dzar wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Tambah rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada.
dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapus keburukan tersebut. Dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia berkata ini adalah hadis yang hasan. Hasan ya, bukan sahih tapi hadis yang hasan. Wahid, itnani, talatah. Pelan-pelan, temponya pelan-pelan. An Abi Dzar radhiyallahu an Khalid rawahud waqala, artinya dari niscaya dan bertakwalah pada manusia. Ia berkata hadis ini adalah hadis hasan. Oke. Siapa yang tahu hadis hasan itu apa? Ya, terakhir sebelum kita tutup, tambahan mohon dicatat. Kita selama ini hadis sahih, hadis sahih. Hadis hasan itu apa? Hadis hasan itu sama seperti hadis sahih. Perbedaannya adalah perbedaan hadis hasan dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih, hadis yang sahih ya, sanadnya sahih, perawinya juga sehat, pintar, hafalannya kuat. Sanadnya, jadi antara orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat sampai Nabi itu semuanya bersih semuanya. Yang sahih itu. Hafalan orang perawinya itu juga lancar. Ya. Hafalannya kuat. Kalau hadis hasan sama, sanadnya sahih juga. Sanadnya dia kuat juga, bagus. Tapi ada kekurangannya. Hafalan perawinya kurang kuat. Ya. Jadi hafalan perawinya kurang kuat sehingga hadis ini yang awalnya derajatnya adalah sahih, maka turun derajatnya menjadi hadis yang hasan. Oke, paham tuh? Nah, ini pelajaran hadis. Ustaz tidak tahu di sini ada mata pelajaran hadis, ada? Ada enggak? Ada atau enggak? Ada. Kalau ulumul hadis, ilmu hadis enggak ada. Hadisnya itu ngafal hadis. Atau ada ilmu hadisnya juga? Ada juga, sahih, hasan, dhaif. Ada kan? Nah, itu insyaallah lah bisa antum dalami kembali di pelajaran hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz doakan antum semua berkah, sehat selalu. Doakan juga Ustaz semoga istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri majlis kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.